Kenapa mayoritas anak muda Indonesia nggak punya tabungan 100 juta? Kalau kalian umur 25 dan punya tabungan di atas 100 juta, kalian masuk di 0,2 sampai 0,5% populasi Indonesia. Gue pengen revisit topik yang waktu itu viral di tahun 2021. Umur 25, kalau lu belum punya tabungan 100 juta, belum hampir lunas cicilan mobilnya dan belum mulai KPR, artinya lu bodoh. Dan ini menurut gue salah satu fenomena yang toxic banget. Gue kira udah ngilang gitu aja dari 2021, orang sadar nggak realistis, setiap orang punya standarnya masing-masing. Cuma again, di video ini gue bakal bahas strategisnya dan realistisnya gimana cara kalian umur 25 punya 100 juta. Karena di era sosial media, unrealistic standard sama toxic goals, itu yang bikin kebanyakan orang tuh malah pasrah sama situasi. You guys will have a very tough time. Kenapa? Soalnya lapangan pekerjaan sempit, market finansial dunia lagi tidak pasti, biaya-biaya naik, pajak naik. Sebelum gue bahas strateginya, kita bahas fakta lapangan dulu. Dan ini sedihnya ya, kalian kalau mikir punya tabungan 100 juta, mikirnya harus nabung berapa banyak. Kalau mau nabung sekian banyak, harus punya income berapa banyak. Sedangkan data dari BPS, rata-rata pendapatan umur 25-30, ini untuk seluruh masyarakat Indonesia ya, itu sekitar 2,6 juta per bulan. Karena kalian harus lihat Indonesia bener-bener sampai ke kota dan desa-desa paling pelosok. Hey, Indonesia tuh bukan cuma Jakarta. Dan kota-kota besar yang kalian daftar kerja bisa langsung gajinya di range 10-20 juta. Dan pas statement viral 25-100 juta, itu tuh dengan asumsi gaji udah di range 8 sampai belasan juta. Realistis nggak untuk semua masyarakat Indonesia punya target itu? Sebenarnya nggak realistis. Habis itu kita bahas ke topik kedua, yaitu rata-rata tabungan di Indonesia. Ini data per November 2024. Tabungan rumah tangga per rekening bank cuma 4 juta rupiah. Kita bisa produktif, kita punya target gede, tapi masalahnya situasinya nggak mumpuni. Nah, tapi sebelum gue bahas strategi realistisnya, kalau kalian masih mau berjuang nih, kita harus bahas kenapanya. Kenapa mayoritas anak muda Indonesia nggak punya tabungan 100 juta? Hal pertama yang harus dipatahin adalah ekspektasi psikologis yang muncul dari sosial media. Karena ngelihat ada satu influencer, gila gue umur segini punya duit berapa? Itu cuma terjadi 0, sekian persen untuk orang-orang Indonesia. Dan itu nggak boleh dijadiin standar realistis, cuma boleh dijadiin harapan yang ambisius. Kalau lihat dari data-datanya, it's almost impossible untuk kita berharap mayoritas warga Indonesia punya tabungan segitu. Jadi pertama yang kalian harus ngerti, itu yang namanya literasi keuangan. Tahun 2023 OJK keluarin tingkat literasi keuangan Gen Z. Yes, kita fokus ke Gen Z karena umurnya 25. Itu tuh cuma 44%. Artinya, kalau misalnya ada 100 Gen Z di satu ruangan, cuma 44 orang yang ngerti konsep keuangan dasar. Gue ulangin ya, konsep keuangan dasar. Which is, catat-catat, hitung-hitung pengeluaran pemasukan. Ditambah sosial media, itu bikin mayoritas generasi muda spend money yang mereka nggak punya. Jadi literasinya udah buruk, habitnya yang kebangun karena influence social media itu nggak memposisikan mereka untuk punya finansial yang sehat. Hal-hal basic kayak sisihkan bukan sisakan. Punya dana darurat kalau situasi lagi nggak pasti. Punya financial goal atau financial target yang kalian dollar cost averaging setiap bulan. Itu habit-habit yang belum kebangun. Cuma mayoritas orang kalau di negara maju mau punya tabungan gede, simpelnya harus punya pendapatan yang mumpuni. Dan itu problemnya di Indonesia. Karena lapangan kerja formal kita itu terbatas, ada aspek pemerintah gagal ngebangun lapangan dan ketenaga kerjaan yang bisa menyerap warga-warga muda di Indonesia. So, untuk beberapa orang, kalau kalian mau bergantung ke sistem untuk bisa punya aset dan tabungan di luar dari rata-rata, kalian harus punya privilege untuk tinggal dan punya pendidikan di kota-kota besar atau kota-kota metropolitan. Itu baru secara persentase kalian ada kemungkinan untuk bisa punya finansial yang baik. Kenapa di awal video ini gue banyak bahas tentang realitanya dulu? Karena poin yang gue bilang tadi, untuk mayoritas anak muda, kalau punya target yang disodorin sama sosial media yang ternyata itu nggak realistis, ekspektasinya kebentuk sampai di titik orang tuh udah pasrah duluan. Dan jadi nggak mau berjuang, kenapa? Soalnya standarnya di set sama sosial media. Nanti bercabang ke mental health, semangat untuk berjuang. Cuma gue mau ngasih tips. Kalau misalnya kalian udah patahin dulu semua stigma di kepala bahwa kita harusnya nggak membandingkan, karena kebetulan statementnya itu cuma berlaku di kota-kota metropolitan. Buat kalian yang masih nonton video ini sampai detik ini, bisa nggak punya 100 juta di umur 25? Bisa. Bahkan kalau kalian nggak terprivilege di lingkungan yang memudahkan kalian untuk make money. Gue mau kasih beberapa tips dan langsung aja ini di chapter 3. Kalau kalian udah punya ekspektasi realistis dan udah punya teman yang misalnya di bawah umur 20 lah, dan mereka udah beraspirasi umur 25 udah punya 100 juta. Tips nomor 1 adalah hal yang jarang direkomendasiin orang nih. Karena ini melanggar nilai-nilai
hustle culture, yaitu mulai lebih muda. Karena situasi sekarang nggak oke untuk ngikutin sistem, kalian tuh harus punya mindset bisa memulai bahkan di masa pendidikan. Dan orang-orang yang jadi outlier atau 0, sekian% di Indonesia memang terbukti memulai lebih awal dibanding mayoritas workforce. Mereka nggak tunggu lulus, cari kerja, baru oke, itu day one-nya gue berkarir. Karena kalian tinggal di zaman digital, dan realisasinya kalian nggak bisa berharap dari pekerjaan formal. Starting early berarti ngambil kerjaan-kerjaan informal. Misalnya kalian dari SMP, SMA, atau kuliah, mulai ngebangun skill-skill digital, dimana kalian bisa mulai either freelance, atau kalian cari kerjaan, job-job sampingan pas kalian kuliah, dan itu yang gue lakuin. Waktu itu gue dapet banyak kerjaan dari dosen gue. Rute yang satu lagi, starting early, adalah cari posisi intern atau side job yang biasa bisa dikasih sama tempat-tempat kerja formal. Dan kalau kalian mulai dari 18 sampai 20, ini mungkin untuk adik kalian atau anak kalian ke depannya, itu udah misahin kalian dari mayoritas tenaga kerja di Indonesia. Jadi secara career development sama periode menabung, itu lebih realistis pas nanti umur 25 jadi 100 juta. Nah, kalau udah punya stable income dan udah start early, pertama budgetingnya harus tight. Ngelihat dari data lapangan, dan startingnya dari umur 20, kalian harus nabung sekitar antara 2 sampai 5 juta per bulan. Nah, ini mindset sisihkan bukan sisihkan ini harusnya dipertegas lagi. Setiap dapat income, cara paling bodohnya adalah ditabung dulu yang kalian punya target, terus mau nggak mau hidup dengan uang sisanya. Bukan hidup dulu dengan uang yang kalian punya, terus tabung sisanya. Karena tanpa budgeting yang ketat, untuk mayoritas kalian, kemungkinan besar susah untuk hit 100 juta di bawah umur 30. Mulai bikin pola hidup yang didesain berdasarkan budgeting, bukan budgeting yang menyesuaikan dengan pola hidup, yaitu kalau kalian mau jalan-jalan beli konser, beli gadget baru, mindsetnya tuh harus dibalik. Jadi 2 tips pertama ini, itu cara yang boring dan pasti untuk jadi outlier. Nah, tapi yang sering digaung-gaungin dan jadi standar baru adalah, ada nggak cara lain untuk, ya udah gue nggak bergantung dengan income stabil, yaitu gaji sekitar 8 sampai belasan juta lah. Tips yang paling realistis adalah side hustle. Kita nggak usah mikir bisnis dulu, nggak usah mikir investasi lu tiba-tiba jackpot, karena di skenario apapun, kalau kalian punya mindset, oke udah punya tabungan kecil nih, gue pengen taruh YOLO ke kripto yang bisa 10 sampai 100 kali lipat. Bisa nggak jadi 100 juta? Bisa. Tapi bisa nggak 3 tahun kalian kerja keras duitnya hilang semua? Bisa. Jadi gue nggak pernah rekomendasiin investment sebagai cara untuk mendapatkan active income. Tapi yang lebih realistis adalah ngejalanin side hustle. Di atas kerjaan utama kalian, mulai bisa alokasi waktu di luar jam kerja untuk step satunya adalah ngejual jasa. Apapun skill yang kalian bangun di dunia profesional, mulai punya cara untuk bikin lapak. Misalnya gue pernah bahas di video sebelumnya, di marketplace freelance, atau bahkan nge-DM, nge-cold call bisnis butuh jasa atau enggak. Terus kalau misalnya udah ngelewatin fase jasa, yang kedua adalah bikin produk biasanya. Kalau nggak bisa bikin produk, mulai dari dropshipping dulu, yaitu ngejualin produknya orang. Habis itu nanti nge-white label produknya orang. Habis itu nanti baru ngebangun brandnya sendiri. Karena untuk variabel tabungan, cuma ada 2 yang bisa dikontrol. Income sama expense, pendapatan sama pengeluaran. Dan side hustle ini nggak habis kok idenya. Mau jadi YouTuber juga bisa, tapi harus ada waktu yang dialokasin untuk ngebangun income tambahan. Dan ini, sorry itu saya di zaman sekarang itu wajib. Kita nggak bisa bergantung sama, again kalian udah lihat datanya, gaji bulanan. Nah, cara kedua, di tips ketiga ini ada 2 cara nih. Yang satu, income tambahan melalui side hustle. Yang satu adalah kalian harus mulai berani negosiasi dan cari kesempatan karir. Walaupun ada masalah etis, yaitu pindah-pindah kerjaan. Tapi hal yang pertama kalian harus lakuin, misalnya kalian karyawan, dan kalian doing well, kalian harus punya mindset untuk bisa proaktif negosiasi karir ladder dengan atasan kalian. Dan karena video ini gue pengen lebih topiknya merealistiskan ekspektasi sosial media, secara garis besar itu yang kalian bisa lakuin. Kalau secara statistik, target itu nggak pernah realistis. Dari awal gue denger itu nggak realistis. Tapi bisa dengan kacamata untuk kalian yang punya privilege, tinggal di kota-kota besar atau metropolitan. Jadi titipan gue, hal pertama tuh mindset. Bisa nggak itu tercapai? Bisa. Tapi jangan dijadiin standar. Apapun yang kalian lihat dari sosial media, itu most likely nggak realistis dan itu cuma jargon yang dipakai untuk orang cari tenar. Ya mungkin video ini lebih banyak curhatan. Karena gue perlu ngingetin orang-orang yang tinggal di sosial media bahwa hampir 99% yang kalian lihat yang berhubungan dengan finansial itu nggak realistis buat masyarakat luas di Indonesia. Gue sengaja bikin video ini open-ended. Kalian kalau ada saran atau sanggahan di komen, feel free di bawah. Atau mungkin mau sharing pengalaman pribadi, kalian punya tips lain nggak? See you guys next video. Bye-bye.